Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kesehatan reproduksi. Sebelumnya saya share screen dulu. Oke, oke. Pastinya sudah pernah mendengar ya, apa itu kesehatan reproduksi. Nah, di sini pada kesempatan hari ini kita berbicara tentang konsep dasar kesehatan reproduksi. Apa yang disebut konsep dasar? Konsep dasar itu ya suatu yang berisi dasar sebelum kita mempelajari tentang kesehatan reproduksi. Jadi biasanya berisi tentang pengertian, tujuan, faktor-faktor yang mempengaruhi dan lain sebagainya. Langsung saja kita masuk kepada sub pokok bahasan. Nah, ini sub pokok bahasanya yaitu ada definisi kesehatan reproduksi, tujuan kesehatan reproduksi, sasaran kesehatan reproduksi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, kemudian hak reproduksi, ruang lingkup kesehatan reproduksi, kemudian peran laki-laki dalam kesehatan reproduksi, kemudian kebijakan tentang kesehatan reproduksi di Indonesia. Kemudian definisi kesehatan reproduksi. Mungkin sebelumnya sudah ada yang pernah tahu ya atau pernah membaca tentang definisi kesehatan reproduksi. Definisi di sini ada beberapa ya. Artinya pada prinsipnya nanti pada intinya semua itu sama. Tapi di sini yang pertama ada pengertian kesehatan reproduksi menurut WHO, yaitu suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Jadi artinya suatu keadaan di mana manusia dapat menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan fungsi dan proses reproduksinya secara sehat dan aman. Itu definisi kesehatan reproduksi menurut WHO. Kemudian selanjutnya juga ada definisi kesehatan reproduksi dari International Conference on Population and Development ya atau disebut ICPD ya pada tahun 1994 di Kairo ya, yaitu kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh. Bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan, tetapi dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta proses-prosesnya. Jadi di sini tidak hanya sistem reproduksinya, tapi juga ada fisik, mental, sosial. Karena pastinya tentunya semua itu akan berhubungan. Ada saling mempengaruhi, ada sebab dan akibat. Kemudian selanjutnya, definisi kesehatan reproduksi menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2000, yaitu suatu keadaan sehat secara menyeluruh mencakup fisik, mental, dan kedudukan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi, serta proses reproduksi, dan pemikiran kesehatan reproduksi bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit, melainkan juga bagaimana seseorang dapat memiliki seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah. Jadi artinya pada dasarnya dari beberapa definisi tersebut pada prinsipnya adalah sama, secara menyeluruh ya, baik fisik, mental, yang khususnya tentunya yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Nah, kemudian berikutnya di sini juga ada konsep kesehatan reproduksi. Di sini from womb to tomb, yang berarti ada janin sampai liang kubur. Ini mengisyaratkan bahwa kesehatan reproduksi memakai pendekatan siklus kehidupan manusia, life cycle approach ya, seperti itu. Kemudian selain itu juga ada pendekatan secara sosial penting untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi. Jadi kadang beberapa kesehatan reproduksi itu harus bisa dilihat melalui pendekatan secara sosial. Kenapa secara sosial? Karena memang pada prinsipnya kita semua adalah makhluk sosial. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan supply demand, segi penyedia pelayanan kebutuhan masyarakat. Jadi konsep kesehatan reproduksi itu ada 3 seperti itu. Kemudian tujuan kesehatan reproduksi yaitu yang pertama meningkatnya kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya.
Jadi sebenarnya wanita itu berhak atau harusnya mandiri saat memutuskan untuk peran dan fungsi reproduksinya. Tapi kadang, memang harus persetujuan dengan suami untuk mereka yang sudah menikah ya. Kemudian meningkatnya hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah dan jarak kehamilan. Kemudian meningkatnya peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. Kemudian dukungan yang menunjang wanita untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan proses reproduksi berupa pengadaan informasi dan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan yang mencapai kesehatan reproduksi secara optimal. Jadi tentunya di sini tujuan kesehatan reproduksi yang pertama sebenarnya juga bisa mencakup kalau dari poin satu tadi kemandirian itu bisa mencakup dengan kesetaraan gender seperti itu. Kemudian sasaran kesehatan reproduksi di sini yang pertama adalah laki-laki dan perempuan usia subur. Jadi kenapa harus usia subur ya? Karena memang, usia subur itu merupakan masa reproduksi yang memang paling tepat seperti itu. Artinya secara organ tubuh seorang wanita itu siap untuk proses kehamilan, seperti itu. Kemudian juga adanya remaja putri, putra dan putri sebelum menikah ya, biasanya di sini edukasi tentang perubahan pada tubuh, kemudian edukasi tentang seks edukasi ya, seperti itu. Kemudian selain itu juga kelompok risiko seperti pekerja seks. Kenapa pekerja seks? Karena mereka rentan sekali tertular infeksi penyakit, infeksi menular ya, penyakit infeksi menular ya, seperti itu, IMS ya, penyakit infeksi menular seksual. Kemudian masyarakat yang termasuk keluarga prasejahtera, maksudnya keluarga prasejahtera di sini adalah masyarakat yang, mungkin secara pendapatan ekonominya kurang, kemudian dia tidak mau ikut KB, jumlah anak yang, apa namanya, banyak, jaraknya terlalu dekat, tidak mau ikut KB, seperti itu. Jadi banyak faktor juga yang sangat-sangat mempengaruhi kesehatan reproduksinya. Kemudian juga biasanya pernikahan terlalu dini yang dipengaruhi oleh mitos, kebudayaan, kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu faktor sosial ekonomi dan demografi, terutama kemiskinan. Kenapa kemiskinan? Seperti yang sudah saya katakan tadi, biasanya akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi karena berkaitan dengan nutrisi atau gizi atau asupan yang dikonsumsi sehari-hari. Tingkat pendidikan yang rendah, ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil, sehingga untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan itu jauh seperti itu. Jika jauh tentunya juga dia tidak akan datang ke petugas kesehatan, kemudian dia juga akan, apa namanya, tertinggal informasi, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah faktor budaya dan lingkungan. Misalnya praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak, banyak rezeki ya, kalau dulu begitu ya, kalau sekarang kayaknya, pasangan usia subur itu sudah sadar ya, intinya, memiliki anak itu juga diukur atau sesuai dengan kemampuannya. Karena intinya kita semua sudah terbuka pemikirannya bahwa kalau kita memiliki seorang anak juga harus memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak, seperti itu. Kemudian informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yang lainnya. Kemudian faktor psikologis, dampak pada keretakan orang tua. Kemudian di sini juga berakibat ya orang tua yang anak yang broken home dengan orang tua yang sudah berpisah seperti itu. Orang tua di keluarga yang ada kekerasan dalam rumah tangga itu akan juga menimbulkan trauma bagi anak-anak. Begitu juga remaja. Depresi karena keseimbangan hormonal, rasa tidak berharga, seorang wanita terhadap pria yang memberi kebebasan secara materi, seperti itu.
Jadi kadang ada juga ya, ada beberapa yang mereka materi itu segalanya, tapi ada juga yang justru dengan materi, bukan merupakan suatu hal yang bahagia. Kemudian faktor biologis, adanya cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual. Jadi di sini juga sangat berpengaruh ya, artinya tadi kalau definisinya adalah sehat, secara fisik ya, baik secara mental, secara fisik. Nah, kalau sudah cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi, tentunya juga tidak sehat seperti itu. Jadi, termasuk yang, tidak bisa nantinya menghasilkan suatu keturunan. Kemudian hak reproduksi ya, hak-hak reproduksi ya. Di sini mencakup hak-hak asasi manusia tertentu yang sudah diakui dalam hukum-hukum nasional. Dokumen-dokumen hak asasi manusia internasional dan dokumen-dokumen konsensus perserikatan bangsa-bangsa lainnya yang relevan. Nah, kemudian di sini adalah hak-haknya ya, di sini hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi biasanya sudah diawali dari pendidikan anak ya di usia dini. Anak-anak sudah Orang tua sudah mengajarkan baik di sekolahan itu pendidikan tentang edukasi tentang seks, kemudian juga berlanjut sampai dia remaja, bahkan dia sampai, dan seterusnya sepanjang daur siklus kehidupannya dia, seorang wanita gitu. Kemudian hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi, gitu. Kemudian hak untuk kebebasan berpikir tentang hak reproduksi, kemudian hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran, kemudian hak untuk hidup yaitu hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan dan proses persalinan, hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksi, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual yang tentunya di saat ini marak sekali ya. Banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual yang mirisnya adalah dilakukan pada seorang anak yang masih balita dan sangat mirisnya lagi yang melakukan orang terdekat. Mirisnya lagi keluarganya sendiri yang melakukan, ayahnya, kakaknya, seperti itu ya, itu tadi. Nah, itu memang harus ada undang-undang yang melindungi, seperti itu. Kemudian hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan yang terkait dengan kesehatan reproduksi, hak atas kerahasiaan pribadi dan kehidupan reproduksinya, kemudian hak untuk membangun dan merencanakan keluarga, kemudian hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam berpolitik terkait dengan kesehatan reproduksi, kemudian hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup kesehatan reproduksi, yaitu kesehatan ibu dan bayi baru lahir, keluarga berencana, pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi, termasuk penyakit menular HIV atau AIDS. Kemudian pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan infertilitas, kanker pada usia lanjut dan osteoporosis, berbagai aspek kesehatan reproduksi lainnya, misalkan kanker serviks, mutilasi genitalia, fistula, dan lain sebagainya. Di sini juga, ada peran laki-laki ya di sini. Peran laki-laki sebagai motivator, yaitu kenapa kita berbicara peran laki-laki, karena kalau kita berbicara kesehatan reproduksi ya memang merupakan suatu kesatuan ya. Reproduksi itu kan menghasilkan suatu keturunan. Nah, suatu keturunan bisa dihasilkan jika ada berpasangan ya, seorang wanita dan laki-laki yang sudah terikat dalam suatu ikatan pernikahan. Jadi di sini peran laki-laki sebagai motivator maksudnya dalam melaksanakan keluarga berencana, dukungan laki-laki sangat diperlukan. Seperti diketahui bahwa di Indonesia keputusan suami dalam mengizinkan istri adalah pedoman penting bagi si istri untuk menggunakan alat kontrasepsi. Kemudian selanjutnya yaitu peran laki-laki sebagai edukator. Selain peran penting dalam mendukung mengambil keputusan, peran suami dalam memberikan informasi juga sangat berpengaruh bagi istri. Besarnya peran laki-laki akan sangat membantunya dan laki-laki akan semakin menyadari bahwa masalah kesehatan reproduksi bukan hanya urusan wanita atau istri saja, tapi memang melibatkan keputusan dua orang ya, suami dan istri. Kemudian selanjutnya, peran laki-laki sebagai fasilitator.
Peran lain laki-laki adalah memfasilitasi sebagai orang yang menyediakan fasilitas, maksudnya memberi semua kebutuhan istri saat akan memeriksakan masalah kesehatan dan reproduksinya, seperti itu. Nah, kemudian persyaratan reproduksi sehat. Yang pertama adalah bebas dari kelainan atau penyakit yang langsung atau tidak langsung mengenai organ reproduksi, infeksi menular seksual, gangguan hormonal, tumor, dampak pencemaran lingkungan. Kemudian perempuan hamil merupakan jaminan untuk dapat melewati masa tersebut dengan aman. Program kesehatan reproduksi di Indonesia yaitu ada beberapa, itu pemeriksaan pap smear, pemeriksaan IVA, sadari, kemudian dan keluarga berencana itu sendiri. Maksudnya KB di sini tuh macam-macam KB. Ada alat kontrasepsi jangka panjang, ada sistem kalender, dan lain-lain sebagainya. Oke, baik, demikianlah tentang konsep dasar kesehatan reproduksi. Saya akhiri. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.